Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk kembali merasakan kehadiran bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan penyucian jiwa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Ramadan hadir sebagai ruang perenungan, sebagai momentum untuk membersihkan hati dari kotoran dosa dan penyakit batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan sejati bukanlah pada kekayaan atau popularitas, tetapi pada keberhasilan membersihkan jiwa. Ramadan adalah proses tazkiyatun nafs, proses penyucian jiwa yang dilakukan melalui puasa, sholat malam, tilawatul Quran, zikir, dan berbagai macam sedekah. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum pengampunan dan pembersihan diri. Namun, pengampunan itu tidak otomatis. Ia menuntut keimanan dan ikhlasan. Artinya, Ramadan bukan hanya soal ritual, tetapi juga transformasi spiritual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyucian jiwa berarti membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin seperti iri, dengki, sombong, ria, dan juga cinta dunia yang berlebihan. Penyakit-penyakit inilah yang seringkali merusak hubungan antar manusia dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali telah menandaskan bahwa hati manusia itu ibarat cermin. Jika ia dipenuhi dengan maksiat dan dosa, maka cermin itu akan menjadi kusam dan tidak mampu memantulkan cahaya kebenaran. Puasa menurut beliau adalah sarana untuk membersihkan cermin hati agar cermin tersebut kembali menjadi jernih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa puasa dapat melemahkan dominasi hawa nafsu dan menguatkan kekuatan rohani. Ketika nafsu dilemahkan, hati menjadi lebih lembut dan lebih mudah menerima nasihat. Dari hati yang bersih itulah, maka perilaku yang santun dan penuh kasih sayang akan selalu menyertai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melihat realitas kehidupan di era media sosial saat ini, tantangan penyucian jiwa justru semakin besar. Kita hidup di zaman di mana manusia mudah membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial sering menampilkan kesuksesan, kemewahan, dan pencitraan. Dari sana muncul rasa iri, minder, bahkan dengki. Tidak sedikit pula orang yang terjebak dalam budaya pamer, ria digital, atau mencari validasi
melalui jumlah like and komentar. Padahal bulan Ramadan mengajarkan pada kita tentang keikhlasan, yakni beramal hanya pada Allah, bukan karena penilaian manusia. Di dunia maya kita sering menyaksikan perdebatan keras, ujaran kebencian, dan penyebaran berita tanpa verifikasi. Semua itu menunjukkan bahwa hati belum sepenuhnya bersih. Padahal Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk membersihkan diri dari sikap-sikap negatif tersebut. Maka di bulan suci ini, kita harus melakukan penyucian jiwa secara nyata. Yang pertama misalnya, mengurangi konsumsi konten yang tidak bermanfaat dan memperbanyak tilawatul Quran. Yang kedua adalah menjaga niat pada setiap unggahan dan aktivitas daring. Yang ketiga adalah menghindari perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Dan yang keempat adalah memperbanyak istighfar dan introspeksi diri. Ramadan adalah kesempatan tahunan yang Allah berikan untuk meriset hati kita. Seperti tubuh yang perlu detoksifikasi, jiwa pun juga perlu pembersihan. Jika tubuh kita dibersihkan dengan air, maka jiwa dibersihkan dengan taubat dan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi proses penyucian jiwa yang mendalam. Semoga hati kita menjadi lebih bersih, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang suci jiwanya serta berakhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.